Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semuanya, karena minggu lalu ya seharusnya dan minggu ini itu memang dua pertemuan untuk mereview materi dari awal sampai akhir. Ternyata minggu lalu saya ada rapat dan seharusnya itu saya buatkan video reviewnya minggu lalu ya, tetapi karena saya sakit dan kemarin baru mulai ke kantor, jadi mohon maaf kalau misalkan review saya buat satu kali ya, review saya buat satu kali dari awal sampai akhir ya, dan rencana memang awal mau menggunakan Google Meet, tapi kemudian karena memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya saya buatkan video YouTube untuk mereview materi dari awal sampai akhir ya. Ada beberapa materi yang kemudian sudah kita diskusikan, sudah pernah kita bahas gitu ya. Saya akan sedikit mengulas saja materi-materi yang sudah pernah didiskusikan ya, sudah pernah dibahas juga ya. Saya khawatirnya kalau menggunakan Google Meet nanti tidak fokus ya, dan itu tidak bisa diulang kembali kalau misalkan menggunakan kalau menggunakan WA Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, ini kalau menggunakan YouTube ya, harapannya nanti teman-teman bisa, kalaupun ada yang perlu untuk dipahami atau perlu untuk diulas kembali, nanti bisa mendengarkan secara perlahan ya. Oke, yang pertama kita bicara tentang kondisi Arab pra-Islam ya. Kondisi Arab pra-Islam, kita tahu di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Yang pertama, bahwa bangsa Arab menjadi besar itu karena kesetiaan mereka pada Islam, dan Islam menjadi besar karena kehebatan bangsa Arab ya. Di sini yang seringkali disalahartikan bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab itu ya mereka punya stereotip yang buruk ya, buruk semuanya. Buruk itu buruk dan juga jahiliyah, bodoh begitu ya. Pokoknya hal-hal yang negatif itu melekat dalam diri bangsa Arab begitu ya. Tetapi kemudian ketika Islam datang, kemudian Islamlah yang mengubah mereka itu menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban yang maju, kemudian menjadi pintar gitu ya, cerdas dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu dipahami ya, bahwa bangsa Arab sebelum Islam datang mereka sudah mempunyai peradaban yang maju ya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan mereka itu sudah mampu mendirikan sebuah kerajaan ya. Salah satu bukti bahwa sebuah bangsa itu sudah mempunyai peradaban yang maju, salah satunya ya bangsa itu sudah bisa mendirikan sebuah kerajaan. Karena yang namanya kerajaan itu kan berarti masyarakat tersebut sudah mempunyai sistem ekonomi yang mapan, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi begitu ya, dan lain sebagainya. Maka itu menjadi satu indikator juga bahwa bangsa Arab sebelum datangnya Islam mereka sudah mempunyai peradaban yang maju. Keilmuan pun ada beberapa keilmuan yang memang sudah dikembangkan bangsa Arab, seperti astronomi begitu ya. Kemudian sastra, bahasa dan lain sebagainya ya. Jadi di sini di satu sisi sebetulnya bangsa Arab yang merupakan bangsa yang memang sudah hebat. Mereka hebat dalam keahlian mereka dalam berperang begitu ya. Kondisi fisik mereka yang juga kuat gitu. Kecerdasan mereka dalam merumuskan atau memformulasikan taktik perang dan lain sebagai intinya bahwa peradaban mereka sudah maju. Konteks jahiliyah ini tidak
sandarkan kepada bodoh dalam artian mereka tidak tahu apa-apa ya, tetapi jahiliyah di sini disandarkan pada bahwa mereka itu bodoh terhadap iman mereka terhadap Allah ya, yang memang sebelumnya itu kan kalau dalam agama Hanif mereka sudah diajarkan bagaimana mentauhidkan Allah begitu ya, tetapi kemudian apa namanya tetapi kemudian mereka mengabaikan itu dan kembali lagi menjadi para penyembah berhala. Nah, disinilah yang kemudian sisi kejahiliahan mereka, dan itu memperburuk karakter mereka. Ya, nah ini yang kemudian bisa dipahami bahwa bangsa Arab itu sebetulnya mereka sudah hebat. Ya, dan ketika Islam datang, Islam seolah-olah itu menyingkap tabir yang menutupi kehebatan mereka, ya, menyingkap kabut-kabut kelam yang menutupi kehebatan mereka, sehingga mereka kemudian pada akhirnya bisa menjadi bangsa yang hebat dan bersinar begitu ya. Nah, ini tentang kondisi Arab pra-Islam. Ini kalau keadaan geografis sudah bisa sudah bisa dipelajari sendiri ya, asal usul bangsa Arab ya. Ini juga sudah pernah dibahas juga adat istiadatnya, ada karakter negatif ya, tetapi juga bangsa Arab juga mempunyai karakter yang positif ya, seperti menghormati dan menghargai tamu, berani membela hal yang menurut mereka benar, menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan dan demokrasi. Ya, intinya mereka juga membela marwah, harga diri, martabat dan kehormatan, apalagi kalau misalkan masih dalam satu kelompok begitu ya, masih dalam satu kelompok, itu mereka loyalitasnya itu sangat tinggi terhadap pimpinan mereka. Kalau masih dalam apa namanya pemahaman yang sama ya, tetapi sekali berbeda pendapat itu memang nanti akan terjadi konflik ya yang luar biasa. Tetapi kalau tidak, loyalitas mereka itu sangat tinggi terhadap pemimpin mereka. Oke, ini adat istiadat dan karakter Arab pra-Islam seperti yang tadi saya jelaskan ya. Mereka sudah maju peradabannya. Buktinya apa? Mereka sudah mampu membangun, mengembangkan dan menguasai beberapa cabang pengetahuan seperti teknik bangunan, silsilah, astronomi, puisi, sastra yang maju, membangun kerajaan, membangun bendungan raksasa. Itu menjadi salah satu indikator bahwa mereka itu mempunyai peradaban yang maju. Kalau struktur sosialnya itu ada yang penduduk gurun, ada juga yang penduduk kota, begitu ya. Kalau yang gurun itu memang cenderung berpindah-pindah karena mereka mencari tanah yang subur, tetapi kalau yang di kota itu cenderung menetap, begitu ya. Dan mereka mata pencahariannya itu kebanyakan ya berdagang. Nah, ini kalau struktur sosialnya, kalau tadi penduduk penduduk Baduy ya. Kalau yang penduduk kota itu cenderung lebih teratur. Nah, ini mata pencahariannya itu lebih banyak berdagang dan bercocok tanam. Agama sebelum Islam datang itu memang sudah ada agama tauhid ya, agama Hanif yang yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ya, tetapi juga ada agama As-Sabi'ah, penyembah benda langit, ya, kemudian agama Yahudi, ya, agama Kristen, paganisme itu juga ada. Perkembangan pengetahuan tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kerajaan itu juga ada banyak ya. Ada kerajaan Sabaiyah, kemudian Himyariyah, ya, Manaziroh, dan lain sebagainya. Ya, ini yang menandakan bahwa mereka itu memang sudah maju peradabannya. Oke, jadi itu berkaitan dengan kondisi Arab pra-Islam. Jadi secara geografis Jazirah Arab itu merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah gurun, yang ini menyebabkan baik bangsa Romawi maupun bangsa Persia itu mereka enggan untuk melakukan penjajahan ke Jazirah Arab. Kenapa? Ya karena mereka itu kan sudah terbiasa ya hidup bermewah-mewahan, atau
ya pada intinya mereka sudah biasa berkecukupan. Ya, kalau misalkan mereka menyerang Jazirah Arab yang dikelilingi oleh gurun yang terbentang begitu panjang dan luas, khawatirnya sebelum mereka sampai ke Jazirah Arab, mereka itu sudah kalah terlebih dahulu. Bahkan persediaan makanan pun akan kesulitan sekali untuk apa namanya dikirim begitu ya. Maka itu yang membuat mereka tidak melakukan penjajahan secara fisik pada wilayah Jazirah Arab, tetapi memang ada apa namanya ya, ya ada keterlibatan mereka, ada sistem-sistem monopoli yang kemudian mereka lakukan untuk apa ya, untuk mempengaruhi para pemimpin-pemimpin kelompok di Jazirah Arab, bagaimana supaya mereka itu tunduk dengan kekuasaan Romawi maupun Persia ya. Jadi apa namanya, mereka tidak melakukan penjajahan secara langsung ya. Itu taktik mereka supaya apa, supaya kekuatan mereka itu supaya mereka tidak merasakan kerugian yang cukup besar ya. Kemudian setelah Arab pra-Islam dilanjutkan kebudayaan Islam pada masa Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu periode Mekah dan juga periode Madinah ya. Dan kemudian pada masa Rasulullah itu juga diawali atau terbagi menjadi dua fase. Yang pertama fase apa namanya, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan fase dakwah secara terang-terangan. Kenapa di awal menggunakan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang ya kita pahami bahwa kalau secara sosiologis ya, kalau misalkan dakwah secara langsung, Rasulullah langsung melakukan dakwah secara terang-terangan, ini dikhawatirkan pada saat itu akan mendapatkan reaksi yang apa namanya, reaksi penolakan dari kaum Quraisy, dan otomatis pada saat itu karena Rasulullah belum mempunyai pondasi yang kuat atau apa namanya, belum mempunyai pasukan yang kuat begitu ya, dikhawatirkan Islam justru ya jelas Islam tidak akan berkembang sepesat saat ini begitu ya. Maka dakwah secara sembunyi-sembunyi yang kurang lebih dilakukan selama 3 tahun ini dalam rangka untuk membentuk pondasi yang kuat. Pondasinya dulu dibentuk yang kuat supaya apa? Supaya ketika nanti ada angin kencang, ketika nanti ada hujan lebat begitu ya, itu bangunannya itu tidak mudah roboh begitu ya. Meskipun dalam membangun ini, ketika setelah sudah membuat pondasi, dalam pembangunannya ini memang butuh proses yang tidak mudah juga begitu ya. Tetapi yang pertama bahwa Rasulullah membangun pondasi yang kuat, diantaranya ketika beberapa panglima perang itu sudah mulai masuk Islam, baru kemudian Rasulullah itu melakukan dakwah secara terang-terangan ya. Selain itu memang ada wahyu yang diturunkan oleh Allah begitu ya, yang kemudian memerintahkan Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan ya, seperti dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik ya. Maka ini yang menandai dakwah secara terang-terangan ya. Dan juga apa namanya, ada dua periode tadi. Kalau dari segi dakwahnya, kalau dari segi wilayahnya memang ada periode Mekah dan juga ada periode di Madinah. Dan hal yang perlu dipahami bahwa karakteristik masyarakat Mekah itu berbeda dengan karakteristik masyarakat Madinah. Masyarakat Mekah itu cenderung homogen ya, homogen karena mereka hampir dominannya mayoritas itu penyembah berhala. Jadi mereka dalam segi toleransinya itu kurang. Maka ketika mereka itu menemui ya, atau yaitu tadi ketika Rasulullah itu mendakwahkan Islam yang menurut mereka itu berbeda dengan keyakinan yang mereka miliki, mereka akan cenderung menolak. Dan juga mereka akan ya intinya menolak ya, menolak dengan cara apapun, karena mereka menganggap bahwa keyakinan yang mereka miliki itulah yang paling benar ya. Karena mereka ya itu tadi ya,
kultur masyarakatnya itu lebih homogen, ya. Nah, berbeda kemudian dengan masyarakat di Madinah yang mereka dari awal sebelum Islam datang memang mereka itu cenderung heterogen. Ya, sudah ada Yahudi, kemudian juga Nasrani, kemudian juga Zoroaster, ya. Kemudian juga ada paganisme juga begitu, ya. Maka masyarakat Madinah itu menjadi masyarakat yang cenderung heterogen sehingga mereka lebih toleran dibandingkan dengan masyarakat Mekah. Selain itu juga ada ajaran yang dipahami, ya ajaran kelompok-kelompok Yahudi begitu ya, yang mereka mempercayai akan datangnya seorang nabi yang akan membawa keselamatan, ya kesejahteraan bagi mereka. Ya, maka ketika kaum orang-orang masyarakat Madinah ini mendengar hal tersebut dan mendengar juga bahwa di Mekah itu ada seorang nabi begitu ya, maka ini yang mendorong mereka ya untuk apa ya? Ya, untuk menjadikan Rasulullah itu pemimpin mereka. Jangan sampai keduluan oleh orang Yahudi begitu ya. Maka masyarakat Madinah di antaranya kaum Aus dan Khazraj pada saat itu ya, itu karena mereka juga mendapatkan mengalami perselisihan pada saat itu dan mereka membutuhkan seorang pemimpin yang menurut mereka bisa meredam konflik begitu ya. Maka sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut mereka adalah sosok yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Maka inilah yang mendorong mereka melakukan perjanjian Aqobah ke-1, kemudian perjanjian Aqobah ke-2 sampai Rasulullah itu kemudian hijrah ke Madinah dan menjadi pemimpin di sana. Ya, maka pertama kepemimpinan Rasulullah di Madinah itu bagaimana Rasulullah itu menerapkan syariah Islam dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi di sisi lain, Rasulullah itu kemudian tidak memaksakan semua masyarakat Madinah itu untuk masuk Islam, ya. Ini ditandai dengan adanya Piagam Madinah. Piagam Madinah yang mengatur bahwa tidak ada paksaan ya kepada masyarakat Madinah, ya, tapi intinya bahwa mereka itu akan saling tolong menolong begitu ya dalam hal sosial begitu ya, kemudian diberikan hak untuk menjalankan agamanya masing-masing begitulah. Intinya kalau dalam konteks sosial ya mereka harus saling tolong menolong, saling menghargai begitu ya, saling menghormati ya satu sama lain. Begitu, meskipun pada akhirnya nanti Piagam Madinah ini juga akan akan dilanggar oleh kaum Yahudi yang nantinya akan menyebabkan terjadinya perang begitu ya. Tetapi intinya bahwa pada masanya Rasulullah adalah masa peletakan dasar-dasar peradaban. Ya, dasar-dasar peradaban bagaimana sih menjadi sosok seorang pemimpin ketika berada di tengah-tengah masyarakat yang plural begitu ya. Bagaimana sih konsep diselenggarakannya negara? Apakah kita harus mendirikan negara yang Islam? Apakah tidak begitu ya? Rasulullah itu juga tidak kemudian ya dengan adanya Piagam Madinah ini berarti kan persamaan hak di situ meskipun masyarakatnya itu berbeda agamanya. Ya, jadi dasar-dasar ekonomi, kemudian dasar-dasar peradaban, ya kebudayaan, terus kemudian agama, kepemimpinan itu ada pada masa perkembangan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah Rasulullah wafat, ya, setelah Rasulullah wafat, kemudian perkembangan selanjutnya dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, ada 4, siapa saja? Ini ada pengertian Khulafaur Rasyidin. Ya. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar, lurus, pintar, arif, dan bijaksana. Dan dalam menjalankan tugasnya,
senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin ini ada, mohon maaf. Ini oke. Khulafaur Rasyidin ini ada Abu Bakar As-Siddiq. Sebentar ini. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq kita tahu bahwa kondisi psikologis masyarakat muslim pada saat itu masih belum stabil. Ya, maka fokus pada masa kepemimpinan Abu Bakar itu yang memerangi kaum-kaum yang memberontak, baik itu mereka yang tidak mau membayar zakat, baik mereka yang kemudian keluar dari Islam begitu ya, dan banyak juga kemudian orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya karena mereka seperti kehilangan sandaran, mereka kehilangan sosok yang menjadi pegangan mereka begitu ya, dan ini sama sekali tidak mudah bagi umat muslim pada saat itu. Dan Abu Bakar pada saat itu memang kontribusinya begitu cukup besar dalam mengembalikan kepercayaan umat muslim, bagaimana mereka itu tetap meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar begitu ya. Selain itu juga pada masa Abu Bakar sudah mulai dilakukan pengumpulan kodifikasi Al-Quran, meskipun di tahap-tahap awal baru pembuatan tim, kemudian juga mengumpulkan para penghafal Al-Quran untuk kemudian menuliskan hafalan mereka di beberapa ada yang ada di pelepah kurma, kemudian ada yang di kulit binatang dan lain sebagainya. Itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya. Meskipun ya kita lihat bahwa perkembangan yang dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu juga ada di beberapa bidang, seperti bidang politik, keagamaan, sosial, ekonomi ya. Tetapi yang lebih besar dominannya itu lebih kepada memerangi kaum-kaum pada saat itu kaum-kaum yang memberontak. Baru kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab inilah yang bisa dikatakan pada saat itu umat muslim sudah cenderung lebih stabil begitu ya. Maka yang dilakukan Umar pada saat itu melakukan ekspansi, perluasan wilayah, kemudian juga selain itu membagi wilayah kekuasaan negara Madinah menjadi 8 provinsi, mengubah administrasi pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, kemudian membentuk majelis permusyawaratan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian intinya tata kenegaraan, tata pemerintahan pada saat itu juga diatur kembali oleh Umar bin Khattab begitu ya. Jadi tidak hanya melakukan perluasan wilayah, tetapi juga penataan pemerintahan itu juga lebih dimaksimalkan lagi, lebih dijelaskan lagi. Baru setelah wafatnya Umar, kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini merupakan sosok pemimpin yang memang dikenal lemah lembut begitu ya, kemudian penyayang, dan kemudian pencapaian terbesar pada masa Utsman ini kodifikasi Al-Quran pada saat itu. Al-Quran berhasil dikodifikasikan tetapi kemudian di sisi lain itu karena memang sifat
Khalifah Utsman yang lemah lembut, penyayang begitu ya. Ini dimanfaatkan oleh kaum kerabatnya sehingga banyak kemudian ada yang apa namanya menggunakan isu atau menyebarkan isu bahwa pemerintahan pada masa Utsman itu sudah tidak sehat lagi ya, terjadi korupsi dan kolusi begitu ya, korupsi dan kolusi pada saat itu, sehingga pemerintahan Utsman itu harus berakhir begitu ya. Salah satunya ya itu Salah satunya itu isu yang kemudian disebarkan yang membuat Utsman itu pada akhirnya terbunuh ya. Terbunuh, dan yang membunuh itu ya tidak lain orang Yahudi begitu ya. Orang Yahudi yang kemudian dia melakukan propaganda. Ya, melakukan propaganda, dan itu dibuat seolah-olah yang membunuh itu atas perintahnya Ali. Karena orang Yahudi itu sebelum membunuh Utsman bin Affan kemana-mana itu ikut rombongannya Ali ya, kemana-mana ikut rombongannya Ali dan dianggap dia adalah orangnya Ali. Maka ketika Utsman terbunuh dan dicari siapa pembunuhnya, orang-orang kemudian berspekulasi, keluarga Utsman terutama itu menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah dalang pembunuhan dari Utsman. Kenapa Ali? Karena Ali itu ingin merebut kekuasaan dari Utsman ya. Nah, itulah yang kemudian melahirkan kebencian dari keluarga Utsman kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga setelah Khalifah Utsman wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Keluarga Utsman inilah yang paling tidak menerima ya, paling tidak menerima. Maka kepemimpinan Ali ini kemudian ia mengawali konflik yang pada akhirnya terjadilah peristiwa tahkim begitu ya. Peristiwa tahkim yang ini nanti akan memecah belah kelompok. Ada kelompok Syiah yang pro dengan Ali begitu ya. Ada yang Khawarij yang keluar dari barisannya Ali. Kemudian nanti ada kelompok Asy'ariyah, kemudian juga ada kelompok yang pada akhirnya nanti lahir kelompok Mu'tazilah, kemudian juga ada Murji'ah begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi intinya peristiwa tahkim yang terjadi pada masanya Ali ini kemudian memberikan pengaruh lahirnya kelompok-kelompok teologi ya. Maka konflik itu pada akhirnya dimenangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian pada saat itu mendirikan dinasti Bani Umayyah yang pusatnya ada di Damaskus ya. Jadi dinasti Umayyah ini berdiri pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendiriannya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Beliau itu merupakan seorang politikus, administrator, pemimpin besar yang berbakat ya. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Umayyah yang pusatnya ada di Damaskus ya. Ini keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah memiliki basis rasional. Pertama, adanya dukungan kuat dari keluarga dan rakyat Suriah. Kedua, seorang administrator. Ketiga, memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat hilm. Ya. Kalau pemerintahan dinasti Umayyah itu bersifat demokratis, ya, secara turun-temurun. Kemudian Muawiyah itu merubah itu menjadi sistem monarki yang tadinya monarki ya, kalau dalam konteks ini ya demokratis, menjadi monarki ya. Berarti secara turun temurun, berbeda dengan sistem pemerintahan yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Kalau pada masanya Muawiyah ini kemudian diubah dari demokratis menjadi monarki ya.
Tetapi kemudian ini yang nantinya akan menjadi satu kelemahan juga, karena monarki ini karena belum jelas siapa yang nanti akan meneruskan, misalkan punya 4 putra, belum jelas siapa nanti yang akan melanjutkan tampuk pemerintahan atau tampuk kekuasaan, atau kalaupun memang sudah dipilih begitu ya, misalkan anak pertama, maka ini akan mengundang terjadinya kudeta, ya, saling bunuh membunuh, saling memperebutkan kekuasaan, dan ini yang kemudian menjadi salah satu faktor melemahnya kekuasaan dinasti Umayyah pada saat itu, ya. Nah, ini awal pendirian dinasti, ini berawal dari masalah tahkim yang menyebabkan perpecahan di kalangan pengikut Ali pada perang Siffin. Sepeninggal Ali, Hasan dibaiat menjadi khalifah. Namun Hasan menolaknya dan memberikannya kepada Muawiyah. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Amul Jamaah, tahun persatuan umat Islam. Ya, tetapi pada saat itu sebetulnya janjinya setelah Muawiyah selesai, kepemimpinannya selesai, itu nanti diserahkan lagi kepada keturunannya Hasan, ya, atau Hasan, ya. Tetapi kemudian karena Muawiyah itu kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki, maka tertutuplah kesempatan dari keluarga Ali untuk menjadi pemimpin pada saat itu, untuk menjadi khalifah pada saat itu. Nah, ini yang kemudian menyulut amarah dari keluarga Ali, ya. Ini ada khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah, nanti bisa dilihat ya. Ini kebijakan pemerintah dinasti Bani Umayyah, pemindahan ibu kota ke Damaskus, mengganti sistem khalifah menjadi sistem kerajaan, perluasan wilayah ke timur dan ke barat, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mendirikan Masjid Agung di Damaskus, membuat mata uang, ya, mendirikan rumah sakit, mengembangkan seni, pemberian hadiah terhadap para ulama. Ini perluasan wilayah dilakukan ke timur, utara, dan barat. Timur, perluasan seberang sungai Oxus dan wilayah Sind, beberapa daerah di India. Perluasan ke utara, ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel. Perluasan ke barat, ke arah Afrika Utara, dan meluas ke daerah Andalusia, Spanyol, dan Eropa Selatan, Perancis. Ya, maka pada masa dinasti Umayyah ini memang ekspansi dilakukan secara besar-besaran. Perluasan wilayah dilakukan secara besar-besaran, ya. Ini peristiwa-peristiwa penting, ada Amul Jamaah tadi, perang Karbala, ya. Setelah kemudian keluarga Ali itu keturunan Ali itu tidak diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin karena memang sistemnya sudah diganti, ini menyulut kemarahan dari keluarga Ali bin Abi Thalib, ya. Maka sampai kemudian terjadilah peristiwa Karbala, terbunuhnya putra dari Ali bin Abi Thalib. Dan ini nanti pada saat itu kemudian keluarga Ali bin Abi Thalib itu kemudian diasingkan. Mereka tidak diberikan hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Tetapi kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya, karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang toleran, maka semuanya itu diberikan hak yang sama, termasuk dari Bani Abbas atau keluarga keturunan dari Ali. Ini yang membuat Bani Abbas itu mempunyai ruang gerak yang cukup luas, sampai mereka itu kemudian bisa melakukan kudeta terhadap kepemimpinan dinasti Umayyah. Ini yang kemudian menyebabkan dinasti Umayyah itu hancur dan dikuasai oleh Bani Abbas. Ini faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah mundur, beberapa di antaranya sistem pergantian khalifah, itu tadi belum jelas, ya. Figur khalifah yang lemah, ya, kemudian banyaknya pemberontak. Lahir kembali fanatisme kesukuan. Nah, setelah terjadi kudeta, ya, semua keluarga keturunan dinasti Umayyah itu
luluh lantahkan. Ada satu tokoh yang kemudian berhasil melarikan diri ke Spanyol, ya, yaitu Abdurrahman Ad-Dahil, yang pada saat itu berhasil mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Dinasti Umayyah periode kedua, ya, pendirinya yaitu Abdurrahman Ad-Dahil. Ya, ini penyebaran wilayah Islam, ya, periode pertama situasi belum sempurna, masih terjadi banyak perselisihan. Kemudian kedua, terdapat banyak kemajuan dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Kemudian yang ketiga, mencapai puncak kemajuan dan kejayaan. Ini tahun-tahunnya sudah ada, ya. Nanti tinggal dilihat lagi. Ini perkembangan peradaban Islam masa Daulah Bani Umayyah. Luar biasa sekali, ya. Ada di bidang filsafat, sains, fikih, kemudian musik dan kesenian, bahasa, sastra, kemajuan di bidang fisik, ya, seperti pembangunan, perdagangan, kemudian jalanan, pertanian, masjid, pemukiman, dan lain sebagainya. Kemudian ini faktor runtuhnya kekuasaan Andalusia, ya, ada keterpencilan, konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, ya. Jadi nanti bisa bisa di explore lagi. Ini di sini jadi berantakan. Ya, yang berikutnya dinasti Abbasiyah. Ini sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, ya, yang tadi itu bahwa dinasti Umayyah itu dihancurkan, kemudian berdirilah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini ya seperti dinasti Umayyah periode kedua, ya, karena berdiri dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, ya. Perkembangan kebudayaan Islamnya begitu menonjol juga, ya, ada di bidang pendidikan, begitu, ya. Ini fase pertama itu masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya di bidang astronomi. Intinya pada masa keduanya ini mereka menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dan juga melakukan perluasan daerah Islam. Ya, ini beberapa ilmuwan yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Di bidang filsafat ada Abu Ishaq Al-Hindi, Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Di bidang kedokteran itu ada Abu Zakaria Sabur, Abu Zakaria Al-Razi, ya, kemudian Ibnu Sina. Ya, ini pada masa dinasti Abbasiyah itu masyarakat hidup mewah, didirikan rumah sakit. Baghdad mempunyai 800 dokter. Baghdad menjadi pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Ya, ini periodenya dicatat sebagai the Golden Age of Islam. Nah, selanjutnya ini ada matematika, ya, ada pengarang kitab Aljabar, ya. Kemudian ada tafsir, ada Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Atiyah, kemudian Abu Bakar Asam. Ada banyak sekali, ya, tokoh-tokoh yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, maka ini menandai terjadinya the Golden Age of Islam. Ya, tadi masa kemundurannya, ya, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya, ya, persaingan antar bangsa. Kedua, kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Ketiga, konflik keagamaan. Tentunya kalau di bidang internal karena memang perluasan wilayah, ya, yang begitu luas, maka banyak wilayah-wilayah yang jauh itu ingin memisahkan diri, maka banyak terjadi pemberontakan. Ya, nanti ada propaganda, ya, di bidang ekonomi itu juga mengalami kemunduran juga pada akhirnya, ya, karena terjadi banyak konflik, sering perang, begitu, ya, maka ini juga berdampak dari sisi ekonominya, termasuk di politik, yaitu perebutan kekuasaan, ya, kepemimpinan yang semakin hari semakin lemah, begitu, ya. Jadi
itu menjadi faktor internal juga. Kemudian faktor eksternal itu ada terjadinya perang salib. Ya, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi semakin lemah. Setelah Abbasiyah, Umayyah dan Abbasiyah yang menandai the Golden Age of Islam, ya, dengan runtuhnya kedua dinasti tersebut itu juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa Islam mengalami kemunduran. Tetapi setelah kejayaan keduanya, ada 3 kerajaan Islam besar yang masih bisa bertahan. Ya, siapa kerajaan apa saja? Yang pertama ada Utsmani, kemudian Safawi, dan juga ada Mughal. Ya, yang bisa mengembalikan citra Islam dari keterbelakangan dan dapat memulihkan kembali popularitasnya di mata dunia hanya bertahan sampai ke abad 17. Nanti bisa dieksplor sendiri ya. Safawi ya yang ada di Persia yang awalnya itu merupakan Torikoh ya. Kemudian kerajaan Mughal ini juga sangat familiar sekali. Ya, kemudian ada kerajaan Turki Utsmani. Ya. Selanjutnya perkembangan kebudayaan Islam modern. Ya, Islam modern. Apa sih Islam modern? Sebentar, ini definisi Islam modern. Masa pembaharuan modern bagi dunia Islam adalah masa dimulai tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Berarti setelah berakhirnya Turki Utsmani ya, maka ini dimulailah masa baru yaitu masa modern. Ya, masa modern ini faktor-faktor yang mendorong gerakan modernisasi atau pembaharuan, di antaranya pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Karena pada saat itu setelah Islam mengalami kemunduran, masyarakat Islam itu banyak yang kemudian juga terjebak dalam taklid, kemudian mereka jumud begitu ya. Tapi di sisi lain itu juga banyak juga yang mencampur adukan ajaran Islam dengan hal-hal lain ya yang itu bisa dikatakan syirik begitu ya, musyrik. Maka pemurnian ajaran Islam perlu untuk dilakukan. Kemudian menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan. Dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya barat ke dalam bahasa Islam. Ya, jadi kenapa sih kemudian Islam mengalami kemunduran dan barat itu mengalami kebangkitan begitu ya. Dan kemudian kita belajar ilmu-ilmu yang kemudian dikembangkan oleh barat untuk kemudian kita pelajari dan dikembangkan lagi dalam masyarakat muslim gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya juga kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan. Banyak negara-negara Islam yang kemudian mengalami penjajahan. Oke, perkembangan pemikiran Islam pada abad modern. Nih, perkembangan pemikiran dan peradaban Islam di modern didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya sikap terbuka, toleran, akomodatif, ya. Kemudian banyak cendekiawan muslim yang berkiprah dalam pemerintahan dan lembaga sosial kemasyarakatan. Pada intinya pada masa modern ini bagaimana kemudian pada saat itu umat muslim itu juga menghadapi adanya westernisasi begitu ya, di mana pada saat itu umat Kristen atau para orientalis atau orang-orang Eropa itu sedang mengalami kebangkitan. Ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat di sana ya, dan semua keilmuan umum sains itu berkiblatkan dari orang barat
begitu ya. Jadi proses westernisasi ini juga mengubah paradigma bahwa sudut pandang bahwa yang melahirkan ilmu-ilmu eksak itu ya orang barat gitu ya. Padahal orang barat itu kan juga mereka belajar dari ilmuwan Islam. Tetapi itu hilang pada proses westernisasi itu, sampai terbentuk pemikiran bahwa ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu umum itu ya yang melahirkan itu orang barat. Asalnya dari sana begitu. Maka kita betul-betul berkiblat pada barat pada saat itu dalam konteks ilmu pengetahuan. Oke, kemudian ada bidang-bidang perkembangan Islam pada masa modern. Ya, ada arsitek, sastra, bidang kaligrafi, akidah, ada banyak ya. Ini pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Sebentar ini. Ini bagi Indonesia itu juga sangat luar biasa ya. Ini munculnya gerakan dalam Islam merupakan wujud dari bentuk kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dan keterbelakangan. Di Indonesia, hal itu menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari hutang. Paling tidak sejak dibukanya terusan Suez. Ya, jadi banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap benteng. Selama di Mekah, menurut Deler, mereka memperoleh bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan juga dalam kehidupan dan usaha-usaha pan-islamisme. Selain itu, dampak lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat berbasis Islam seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, kemudian Matla'ul Anwar, Nahdlatul Ulama, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi pengaruh modernisasi itu sangat signifikan ya di Indonesia. Munculnya organisasi-organisasi Islam termasuk Muhammadiyah dan NU ya, Nahdlatul Ulama itu terjadi lahir ya akibat dari proses modernisasi ini. Nah, ini tokoh-tokoh Islam abad modern seperti ada Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidowi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sultan Mahmud II, Nami Kemal, dan lain sebagainya. Nanti bisa dieksplor. Ya, ini urgensinya. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang relasi agama, budaya, dan lokalitas kebudayaan Islam. Apa sih relasinya agama, budaya, dan lokalitas kebudayaan Islam? Karena pada dasarnya yang namanya agama ya, agama Islam khususnya itu agama yang bisa bersentuhan dengan budaya apapun. Ya, yang bisa bersentuhan dengan budaya apapun. Oke, kita lihat ini. Agama dan budaya itu saling mempengaruhi karena mengandung nilai dan simbol. Hubungan agama dan budaya pada dasarnya dapat dilihat secara komprehensif dalam kehidupan bermasyarakat. Lahir dan adanya upacara atau kegiatan keagamaan selalu bernuansa budaya atau kebudayaan sebagai identitas sebuah masyarakat yang melekat dalam proses pelaksanaannya. Ya, jadi ini yang namanya relasi agama dan budaya. Ya, budaya itu hadir karena kebiasaan atau kondisi masyarakat, dan agama menjadi pengontrol ya, supaya budaya-budaya yang terlahir itu tidak keluar dari batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Ini kuncinya seperti itu. Jadi budaya itu terserah mau seperti apa, yang jelas agama hadir sebagai pengontrol supaya budaya-budaya itu tidak melewati batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Maka agama dan budaya ini memiliki hubungan timbal balik. Dengan tetap memperhatikan dan menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kemurnian agama, serta merubah watak masyarakat sesuai dengan cita-cita dan visinya mengenai agama tersebut. Ya, maka kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat itu biasanya merupakan sumber acuan bagi mereka dalam merespon berbagai perubahan. Sistem kebudayaan tersebut akan menyeleksi perubahan ditolak atau diterima oleh masyarakat. Itu kalau relasinya.
Nah, ya relasinya ya sebetulnya juga ada budaya yang kemudian tidak diterima karena memang tidak sejalan dengan konteks Islam. Ada budaya yang diterima karena sejalan, dan ada budaya yang kemudian dimodifikasi supaya apa? Supaya sesuai dengan aturan-aturan atau nilai-nilai keislaman. Kemudian selanjutnya bicara tentang lokalitas kebudayaan Islam. Ya, ini corak keislaman yang muncul di Indonesia sangat rentan dengan sentuhan budaya lokal yang berkembang jauh sebelum Islam ke Nusantara. Relasi Islam dengan budaya lokal memperlihatkan sebuah kecenderungan adaptasi kultural. Namun, kedatangan Islam di Indonesia bukan berarti memotong tradisi lampau masyarakat, tetapi Islam ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari tradisi lama dan dipertahankan dalam ajaran Islam selama hal tersebut masih diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya, jadi Islam itu tidak kemudian langsung mengubah keseluruhan masyarakat ya di Nusantara tentunya. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu Islam tidak akan bisa diterima dengan baik di Indonesia. Ya, maka identitas lama, identitas budaya yang kemudian dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat di Nusantara, di Indonesia, itu kemudian dimodifikasi supaya apa? Supaya sesuai, supaya tidak kemudian bertentangan. Ya, meskipun ini bertahap. Yang penting yang pertama bahwa masyarakat itu masuk Islam dulu gitu. Masuk Islam dulu baru kemudian nanti diperbaiki. Ya, untuk fikihnya, untuk syariat-syariat yang lain itu nanti menyusul. Yang penting Islam dulu. Membaca dua kalimat syahadat dulu. Baru setelah itu yang lainnya nanti diperbaiki. Maka kehadiran Islam membuat budaya-budaya lokal berkembang sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan dalam Islam. Perkembangan ini kemudian melahirkan akulturasi budaya antara budaya lokal dengan Islam. Dalam konsep akulturasi, Islam diposisikan sebagai kebudayaan asing. Maka ketika masyarakat Jawa memiliki tradisi seperti selamatan yang kuat, ketika Islam datang maka tradisi ini masih tetap berjalan dengan mengambil unsur keislaman, terutama dalam doa-doa yang dibaca. Sudah pernah dibahas ya, jadi substansinya diganti dengan doa-doa ya, hal-hal apa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, jadi itu. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat unik. Selanjutnya budaya Jawa dalam simbolisme religi, tradisi, dan seni. Ya, ini ada asal-usul suku Jawa, filsafat hidup suku Jawa, ini jadi berantakan ya. Oke, ini salah satu bentuk wujudnya yaitu seperti adanya wayang kulit dalam proses relasinya tadi ya. Ada wayang kulit, ada alat musik tradisional, bahasa dan aksara Jawa, budaya-budaya kejawen, tari tradisional itu juga ada. Ya, salah satunya juga lahir juga kelompok-kelompok seperti adanya Islam Aboge. Itu merupakan satu manifestasi juga bagaimana ini tadi ya, respon terhadap tradisi seni dan juga budaya juga ya. Nanti saya share untuk artikel berkaitan dengan Islam Aboge, nanti bisa dibaca ya. Oke, ini tipologi budaya penginyongan dalam religi, tradisi, dan seni ya. Ini asal-usul budaya penginyongan kemarin juga sudah dibahas ya. Terletak pada budaya cablakannya ya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Tapi pada intinya kalau untuk yang konteks ini bahwa kelompok-kelompok kejawen yang mungkin pada masa sekarang ini ketika kita sudah banyak membaca, kita banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman ya.
kenapa kemudian kelompok-kelompok kejawen ini masih ada sebagai salah satu wujud kearifan lokal juga, kearifan budaya. Nah, ini perlu kita pahami kenapa kemudian mereka masih ada, dan itu menjadi salah satu kekayaan ya, kekayaan lokal juga. Tapi bagaimanapun kita harus melihatnya bahwa kita tidak bisa kemudian menghakimi kelompok-kelompok yang mungkin berbeda dengan kita itu kemudian mereka salah. Karena apa? Tradisi-tradisi atau pemahaman atau ideologi yang dimiliki dan diyakini oleh kelompok-kelompok tersebut itu tidak lahir begitu saja. Itu dihasilkan dari proses sejarah yang begitu panjang. Ya, seperti misalkan adanya Islam Aboge yang ada di Purbalingga dan juga Banyumas yang sampai sekarang itu masih ada. Ya, yang kemudian mereka itu menggunakannya jiping begitu ya, ngajinya itu ngaji kuping, mereka bukan kelompok tekstualis, jiping ngaji kuping. Jadi ya misalkan tidak seperti kita yang sudah ngaji begitu ya, baca Al-Qur'an ya secara teks begitu ya, di kitabnya, di mushafnya. Mereka itu tidak menghafalkan surat-surat dalam Al-Qur'an itu ya jiping, ngaji kuping. Mereka hanya mendengarkan dari guru mereka. Ya, maka kalau misalkan kemudian surat Al-Ikhlas itu menjadi qul huwallahu akad Allahu qomat, itu juga bukan menjadi persoalan bagi mereka, dan mereka menganggap itulah yang benar begitu. Oke, sebentar. Oke, baik, saya lanjutkan tadi bahwa pengaruh yang dibawa oleh Islam dan kemudian bersentuhan dengan budaya-budaya lokal seperti budaya-budaya Panginyongan, tentunya ini melahirkan banyak perubahan ya, baik di bidang keagamaan, baik di bidang tradisi maupun seni. Ya, dalam konteks keagamaan misalkan itu banyak kelompok-kelompok yang kemudian lahir, contohnya yaitu Islam Aboge begitu ya. Yang melatar belakangi lahirnya Islam Aboge itu ya ketika kemudian pada saat itu Banyumas yang dianggap sebagai wilayah yang terisolir ya, dengan bahasanya yang ngapak, setelah daerah-daerah wilayah kekuasaan yang lainnya itu sudah menggunakan tata bahasa ya, ada bahasa raja, ada bahasa, intinya ada bahasa keraton, ada bahasa rakyat biasa begitu ya, ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi karena Banyumas itu dianggap sebagai wilayah yang tertinggal, maka bahasanya itu ya masih menggunakan bahasa yang ngapak ya, masih menggunakan bahasa yang ngapak ya, masih inyong-inyong koko kayak gitu ya. Maka dianggap bahwa masyarakat Banyumas adalah masyarakat yang ketinggalan zaman gitu ya. Maka kemudian ketika Islam mulai didakwahkan di wilayah Banyumas, dan pada saat itu kan belum seperti saat ini ya, sudah ada kitab fikih begitu ya, sudah ada mushaf Al-Qur'an. Sekarang itu kan banyak. Kalau dulu itu kan masih sangat terbatas sekali. Maka orang ngaji itu ya hanya dari guru mereka begitu ya. Orang yang namanya tahu Islam dan ngaji Islam itu seperti apa itu ya dari guru mereka. Nah, ini yang kemudian melahirkan ternyata setelah itu ketika Islam itu sudah mulai berkembang di wilayah Banyumas, ternyata ada isu yang kemudian berkembang. Isunya apa? Bahwa ternyata para raja-raja itu diminta pada saat itu masih mendapatkan pengaruh dari Turki Utsmani juga ya. Intinya para raja ini diminta untuk mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya untuk masuk Islam. Ya, semakin banyak masyarakat yang diajak masuk Islam, raja tersebut akan mendapatkan gelar
ya, akan mendapatkan gelar kehormatan. Maka ini yang membuat raja-raja, kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu membentuk tim untuk melakukan apa namanya, ya, islamisasi secara besar-besaran begitu ya. Nah, di wilayah Banyumas, karena kemudian orang-orang masyarakat itu menganggap bahwa itu hanya politik saja begitu ya, maka masyarakat ini tidak mau tidak mau kemudian, ya, cara kasarnya mereka nggak mau mendengarkan dakwah dari ulama-ulama yang dikirim oleh kerajaan, karena mereka menganggap itu hanya untuk kepentingan kerajaan. Ya, itulah yang kemudian mereka menutup akses itu. Jadi mereka itu pengetahuannya hanya terbatas. Sedangkan Wali Songo itu kan tidak semua daerah itu mendapatkan pengaruh atau ya ajaran dari Wali Songo. Ya, maka ini yang kemudian kelompok-kelompok Islam Aboge, kenapa kemudian mereka masih mempertahankan jiping begitu ya, ngaji kuping. Eh, Kenapa kemudian mereka masih mempertahankan jiping? Karena mereka menganggap jiping ini ya metode yang paling asli yang kemudian mereka dapatkan ketika mereka mengenal Islam begitu ya. Padahal setelah itu kan ada yang lainnya lagi. Ya, perkembangan selanjutnya itu kan tidak hanya dari sisi ketauhidan saja, tetapi bagaimana nanti ada kitab-kitab fikih diajarkan cara sholat yang benar begitu ya, cara puasa begitu. Tetapi kemudian kalau kelompok aboge ini karena sudah terlanjur kecewa dengan raja begitu ya, mereka apa-apa itu tidak intinya mereka apa-apa itu tidak ke open begitulah ya. Maka ketika ada orang-orang yang dikirim oleh kerajaan untuk mendakwahkan Islam, mereka tidak mau menerima dan mereka tetap menggunakan ajaran Islam yang awal yang mereka tahu. Ya, maka metodenya masih menggunakan jiping, kemudian mereka tidak ngaji secara tekstual, dari segi puasa dan semuanya itu juga mereka mengamalkan dari apa yang mereka tahu begitu. Itu yang namanya aboge. Maka kalau sekarang kita, apakah kemudian kita menyalahkan aboge? Ya tidak juga, karena kemudian itu kan dibentuk dari yaitu proses sejarah yang berkepanjangan, dan ada sebabnya kenapa kemudian mereka itu menjadi seperti itu. Mungkin kita pun ketika dalam posisi mereka, kita juga akan sama seperti itu. Tapi dalam perkembangannya Islam Aboge ini sudah mulai berkembang dan terpecah ya. Ada Islam Nyandi dan juga Islam Santri. Islam Santri ini ya Islam yang Aboge, tetapi mereka sudah mulai melakukan sholat 5 waktu yang sesuai dengan syariat Islam, sudah mulai ngaji baca Al-Qur'an begitu ya. Sudah mulai ya tekstualis begitulah ya. Intinya mereka sudah belajar cara baca Quran, kemudian puasa yang sesuai dengan syariat Islam begitu. Ya. Nah, kalau yang nyandi ini yang masih murni. Ya, sudah ada pengaruh-pengaruh seperti itu. Ya, jadi memang ada beberapa aspek-aspek itu, salah satunya dari segi religi. Kalau tradisi ya banyak ya. Contohnya juga ada beberapa tradisi, dan ya tradisi kalau seperti tadi ada selamatan, ada apa, itu kan dimodifikasi supaya apa? Supaya nilai-nilai atau ritual-ritual yang ada di dalamnya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kalaupun seni itu seperti wayang, itu juga ada juga yang kemudian tema-temanya atau itu disesuaikan juga dengan cerita-cerita Islami. Jadi yang lebih Islam begitu ya, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi seperti itu. Yang terakhir itu bicara tentang torikoh, ya, bahwa torikoh itu juga menjadi basis ya terbentuknya berkembangnya Islam di wilayah Banyumas khususnya. Karena salah satunya, kalau sekarang itu kan torikoh itu hanya di bidang keagamaan. Kalau dulu zaman penjajahan dan Islam pada saat itu dilarang berkembang di Indonesia, torikoh itu menjadi salah satu basis kekuatan yang luar biasa untuk kemudian
sebagai wadah ya, sebagai wadah tidak hanya keagamaan saja tetapi juga dalam pergerakan politik juga. Bagaimana kemudian mengumpulkan orang-orang muslim, orang-orang Islam di situ untuk kemudian belajar tentang agama, tidak hanya agama saja tetapi juga hal-hal lain. Ya, seperti yang misalkan mursyidnya itu melakukan haji, kemudian di sana belajar tentang keilmuan-keilmuan misalkan tentang filsafat atau tasawuf atau yang lainnya, dan kemudian mendapatkan informasi tentang pembaharuan Islam, ya, pembaruan Islam, bagaimana kemudian lepas dari penjajahan, bagaimana kemudian mendapatkan pengaruh-pengaruh dari modernisasi yang tadi ya ada, sampai kemudian lahir Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Itu awalnya itu kan dari gerakan-gerakan Islam yang ada di Indonesia ya. Kelompok-kelompok itu ya salah satunya dimanifestasikan dalam kelompok-kelompok thorikoh juga ya, yang bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan akses pengetahuan dan pemahaman dari luar, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih progresif dan pada akhirnya bisa melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap para penjajah ya. Jadi itu penjelasan saya berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Ya, intinya apapun kelompok-kelompok Islam yang kemudian lahir pada saat ini lahir dan berkembang, ya baik itu yang masih kejawen maupun yang puritan begitu ya. Intinya bahwa mereka kelompok-kelompok itu tidak terlahir begitu saja. Ada proses sejarah yang panjang kemudian kenapa kemudian mereka tidak lahir. Kenapa kemudian mereka bisa lahir dan berkembang di Indonesia. Ya, satu hal yang kemudian harus diperhatikan, kalau misalkan kelompok-kelompok itu ternyata mengancam negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti misalkan Hizbut Tahrir begitu ya. Kemudian jaringan Islam liberal yang pada dasarnya mereka ingin mengubah dasar negara kita. Inilah kelompok-kelompok yang memang tidak diperbolehkan begitu ya. Ini yang kemudian dilarang untuk berkembang karena mereka mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tapi kalau kita masih berbeda hanya dari segi ideologi saja, keyakinan saja, atau pengamalan saja, ya ada baiknya kita tidak dalam konteks menyalahkan. Lebih ke cobalah mengkaji, kenapa sih kelompok itu punya ideologi yang seperti itu? Kenapa sih seperti itu begitu? Pasti mereka juga punya dasar, dan dialog ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman materi kita sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Bagaimana kemudian Islam bisa berdialektika dengan budaya-budaya lokal tempatan seperti budaya Penginyongan. Ya. Untuk selanjutnya nanti untuk UAS, untuk presensinya silahkan nanti kalian bikin membuat tulisan ya di satu halaman kertas saja, di satu halaman buku saja, nggak harus folio, buku biasa nggak apa-apa. Apa yang kalian pahami dari materi SKI ya, sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Yang kalian pahami, yang awalnya belum paham jadi paham, kemudian yang belum tahu jadi tahu, itu apa? Coba dituliskan itu sebagai bukti presensi hari ini ya. Nah, untuk UASnya nanti saya kirimkan, UASnya nanti tugas ya, nanti saya kirimkan ya. Silakan nanti kalian di daerah kalian masing-masing coba cari atau kalian bisa deskripsikan perkembangan kebudayaan Islam di daerah kalian masing-masing. Ya, ada nggak sisi-sisi religi, tradisi, dan seni itu perkembangannya seperti apa? Ada nggak yang menurut kalian itu tradisi atau seni yang memang itu bertentangan dengan Islam? Atau mungkin silahkan kalian deskripsikan, kemudian bagaimana analisis kalian terhadap perkembangan di bidang religi, tradisi, maupun seni di wilayah kalian tinggal atau tempat kalian tinggal. Begitu ya, tapi nanti saya kirimkan lagi ketentuannya seperti apa. Baik, demikian. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.